Halo anak-anak, apa kabar? Ya, hari ini kita akan belajar tentang materi yang baru, yaitu materinya berjudul Dimensi 3. Ya, Ibu yakin kalian sudah mempelajari Dimensi 3 ini dari SD, ya, SD lalu lanjut ke SMP, dan sekarang kita akan mempelajarinya di tingkat SMA. Oke anak-anak, pada pembelajaran kali ini Ibu akan mengajar kalian menjelaskan tentang dimensi 3 ini menggunakan aplikasi. Jadi sebuah aplikasi laptop ya. Aplikasi itu namanya apa? Namanya GeoGebra. Oke, Ibu sudah memberikan aplikasi ini kepada kalian dan kalian sudah menginstal juga di laptop kalian masing-masing. Jadi kalian bisa buka laptop kalian dan di saat Ibu mengajarkan, Ibu menjelaskan, kalian juga bisa langsung mempraktekannya. Oke anak-anak. Oke, dimensi 3 ini terdiri dari dua sub pokok besar ya. Dua topik besar yang akan kita pelajari. Topik yang pertama yaitu mengenai kedudukan. Kedudukan apa? Kedudukan titik, kedudukan garis, dan kedudukan bidang. Nah lalu yang keduanya apa? Yaitu tentang jarak pada bangun ruang. Jarak seperti apa? Yaitu kita akan mempelajari jarak titik, jarak garis, dan juga jarak bidang. Di sini ada 6 ya. Nah, yang akan kita pelajari pertama saat ini yaitu tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Kalau kalian lihat di sini, dia terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu yang berwarna hijau ini tentang kedudukan titik, yang berwarna merah ini tentang kedudukan garis, dan yang kuning ini kedudukan bidang. Oke. Kedudukan kalau kalian lihat ini berarti kalian paham bahwa kedudukan titik itu nanti ada 2 jenis, kedudukan garis ada 2 jenis ya. Kedudukan bidang 1. Oke, kita akan membahas kelima-lima ini ya. Tapi sebelum itu Ibu akan menjelaskan dulu tentang GeoGebra secara umum. Jadi anak-anak GeoGebra ini kita gunakan bisa untuk banyak hal ya. Dan ini paling bagus kita gunakan aplikasi ini untuk membuat grafik, mempelajari bangun ruang ya. Kalau kalian lihat di sini, ini ada sumbu X dan sumbu Y. Jadi ini adalah bidang koordinat kartesius. Sumbu X yang horizontal dan sumbu X yang vertikal. Kalau sumbu X dan sumbu Y berarti ini adalah dimensi 2. Nah, kenapa kita pakai dimensi 2? Padahal ini kan dimensi 3, Ibu Guru. Nah, karena Ibu ingin menjelaskan dulu tentang titik, garis, dan bidang. Oke, bidang, titik, garis, dan bidang ini masih 2 dimensi. Nanti unsur-unsur inilah yang akan membentuk 3 dimensi. Oke? Nah, sebelumnya kalian bisa lihat di sini, ini adalah menu. Jadi kita punya 7 menu. Menu file di sini kalau kita klik akan muncul banyak kayak gini. Ini masih seperti Microsoft Word ya. Bisa kita klik, kita membuat new window, lembar kerja baru ya. Kita bisa open lembar kerja yang lain, kita bisa save dan lain sebagainya. Nah, kalau edit di sini kita bisa insert foto seperti yang Ibu ini kan foto ya, Ibu insert pakai ini. Bisa undo, bisa redo, bisa copy paste dan lain sebagainya. Nah, yang kita akan gunakan itu sebenarnya bukan di menu tapi di sini. Ini namanya toolbar. Ini toolbar ya. Toolbar kita banyak. Tool itu kan alat gitu. Jadi kayak alat untuk kita bekerja. Di sini Ibu akan jelaskan yang akan kita gunakan. Yang pertama ini move. Move ini harus kita selalu aktifkan ya. Nah, move ini apa? Ini untuk menggerakkan. Seperti menggerakkan layar. Kita kalau butuh area sebelah sini, kita pindahkan ke sana. Kalau kita butuh area di bawah, kita pindahkan ke bawah. Kalau kita mau kembalikan ke gambar, kita bisa kembalikan. Atau kita bisa memindahkan gambar ini ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, ke sebelah bawah gitu ya. Atau nanti ada titik, terus kita pindahkan titiknya ke atas bawah, bisa. Itu menggunakan ini namanya move. Tanda panah ini namanya move ya.
Lalu yang di sebelah ini yaitu point. Point adalah titik. Kita kalau mau membuat titik, kita menggunakan ini. Ini ada banyak pilihan, tapi ya banyak pilihan ya. Kita nanti akan gunakan titik saja. Lalu yang ini juga banyak pilihan. Kalian klik untuk melihat pilihannya itu, kalian klik yang ini, tanda panah kecil. Nah, ada banyak pilihan tuh. Ada line. Line itu membuat garis. Kalau segmen itu membuat ruas garis. Dan ke bawah kita akan paling banyak menggunakan dua ini nanti. Kalau yang ini anak-anak, perpendicular line ini untuk membuat garis tegak lurus. Kalau parallel line membuat garis sejajar. Dan berikutnya ke bawah, kita juga hanya gunakan dua ini nanti ya. Yang ini juga penting. Ini poligon. Kalian tahu poligon? Poligon itu adalah segi banyak. Ibu sempat lupa namanya. Ibu mau bilang suku banyak. Segi banyak. Nah, segi banyak itu berarti bisa dari segi 3, segi 4, segi 5, dan seterusnya. Kalau segi 4 itu banyak. Ada persegi panjang, jajar genjang, trapesium, ya ada layang-layang, belah ketupat. Kalau segi banyak tidak beraturan juga kita bisa buat ya. Nah, yang ini untuk lingkaran. Ini lingkaran ke bawah, ini unsur-unsur lingkaran, ada juring, ada busur. Yang ini untuk buat elips, tapi kita tidak akan gunakan ini ya untuk kali ini. Ini juga tidak kita gunakan, ini tentang sudut. Yang kita gunakan nanti juga ini. Di bagian yang toolbar yang ini kita akan gunakan teks. Teks itu untuk apa? Untuk membuat judul, membuat catatan-catatan lainnya. Ini untuk zoom in, zoom out bisa, untuk delete, tapi kita akan jarang menggunakannya. Oke anak-anak, baik kita kembali. Ingat ya, kalian lihat ini. Ini kan yang aktif ini point ya, aktif ya. Kita harus aktifkan yang move supaya kita bisa geser-geser ya. Oke, Ibu akan menjelaskan yang pertama mengenai kedudukan titik terhadap garis. Nah, kedudukan titik terhadap garis, Ibu buat dulu judul pertama. Kita akan bahas 5 judul ini. Judul yang pertama berarti kalian klik di tanda panah kecil ini, pilih teks. Lalu klik dimanapun kalian mau tulis, Ibu mau tulisnya di paling atas. Oke, Ibu tulis kedudukan titik terhadap garis. Oke. Lalu kalian lihat, kita kembalikan dulu ya ke move supaya move-nya aktif. Kalian lihat kedudukan titik terhadap garis, kok judulnya jelek amat ya. Kita kasih besar ya. Kita klik. Lalu untuk kasih warna, kasih besar tulisan, itu adanya di sini anak-anak. Di sini belum muncul, kita harus munculkan dulu. Kita klik yang tanda panah ini. Nah, muncullah. Ini small, kita kasih large ya. Lalu kita kasih tebal. Lalu kita beri warna yang lain. Ini juga kita bisa pilih. Oke. Karena ini hijau, Ibu kasih warna hijau saja ya. Nah, judul yang pertama adalah kedudukan titik terhadap garis. Oke, di sini kita butuh titik dan butuh garis. Oke, jadi kita gambar dulu garis. Garis, tapi yang segmen saja ya, nggak usah yang lain. Karena bedanya garis dengan ruas garis itu apa? Nah, Ibu pernah jelaskan ini. Kalau garis itu panjangnya bisa kita perpanjang sampai tak hingga. Kalau ruas garis berarti ada batasannya. Mungkin 5 cm, 6 cm, kayak gitu. Ibu mau ruas garis ya. Kita klik segmen. Lalu kita klik dimanapun kita mau. Itu kan garis itu kan dibentuk oleh 2 titik. Jadi kita butuh 2 titik. Kita klik di sini. Lalu kita arahkan ke arah mana saja yang kita mau. Misalnya Ibu mau sepanjang ini. Maka tinggal klik di sini. Nah, selesai. Terbentuklah sebuah ruas garis. Namanya AB. Sekarang Ibu butuh titik. Kita klik di point. Lalu Ibu mau kliknya di sini. Nah, kalian lihat
terbentuklah titik C. Ya, titik C. Sekarang kita mau belajar nih. Titik C ini kedudukannya bagaimana terhadap garis AB? Oke, titik C ini terhadap garis AB, kedudukannya kayak gimana? Yaitu titik C terletak di luar garis AB. Iya kan? Dia terletak di luar garis AB. AB-nya ada di sini, C-nya di sini. Otomatis titik C terletak di luar garis AB. Nah, bagaimana kalau kedudukan yang lain, Ibu? Nah, misalnya ada titiknya di sini. Kalian lihat, bagaimana kedudukan titik D terhadap garis AB? Berarti titik D ini terletak pada garis AB. Ya kan? Dia terletak pada garis AB, benar? Iya, benar. Jadi kedudukan titik terhadap garis itu hanya ada dua kemungkinan, anak-anak. Kalau dia tidak terletak di luar garis, maka dia terletak pada garis. Hanya ada dua kemungkinan itu. Oke, sekarang kita tulis ya, kita ketik ya. Klik teks, terus Ibu mau ketik di sini. Tadi titik apa? Titik C. Titik C terletak di luar garis AB. Lalu yang berikutnya, titik D terletak pada garis AB. Nah, Ibu mau kasih supaya agak mencolok sedikit ya, supaya terlihat lah. Nah, titik C terletak di luar garis AB dan titik D terletak pada garis AB. Jadi gitu, kedudukan titik terhadap garis itu hanya ada dua kemungkinan. Kalau bukan pada garis, maka dia di luar garis. Oke, mengerti ya? Sekarang yang berikut, kedudukan titik terhadap bidang. Oke. Nah, kita buat judul baru tapi Ibu copy paste saja ya. Caranya kita klik di tag di judulnya. Kalian bisa diedit sini. Copy bisa, tapi kan kalian tuh sudah tahu cara cepatnya, yaitu tinggal Ctrl C kan? Lalu untuk paste-nya Ctrl V. Nah, kalau sudah ketekan Ctrl V anak-anak, di sini tuh ada dua. Kita tinggal tarik garis. Tarik dia aja ke bawah. Nah, kayak gini. Oke? Jadi di sini kita ganti. Kita mau ganti kedudukan titik terhadap bidang. Kita klik aja 2 kali. Nah, terus ini muncul, kita ganti bidang. Oke, kedudukan titik terhadap bidang. Berarti kita butuh satu bidang dan titik ya. Kita gambar dulu bidang. Cara gambar bidang di mana? Di poligon tadi. Poligon sini. Kita klik poligon. Terus kita mau gambar apa? Segi 3, segi 4, atau segi 5? Ibu gambar segi 4 saja ya. Segi 4 tak beraturan. Jadi kita klik di sembarang tempat. Lalu kita arahkan ke arah-arah manapun itu. Kita klik. Lalu kita arahkan ke tempat lain lagi. Kita klik. Arahkan ke tempat lain lagi, klik, lalu terakhir kita kembalikan ke titik awal, lalu kita klik. Oke, jadi terbentuklah sebuah bidang segi 4, tidak beraturan. Namanya apa? EFGH, harus mulai dari E, karena E yang paling pertama di abjad ya, EFGH. Sekarang kita butuh titik, kita klik point, kalau kita bentuk titiknya di sini anak-anak, kira-kira kedudukannya kayak gimana? Kedudukan titik ini terhadap bidang ini apa? Iya, benar. Jadi, kedudukan titik I terhadap bidang EFGH yaitu titik I terletak di luar. Ya, di luar bidang EFGH. Benar. Karena dia kan bidangnya di sini, titiknya di sini, otomatis di luar ya. Nah, bagaimana kalau ada titik di sini? Nah, berarti titik J ini kedudukannya gimana? Yaitu terletak pada bidang EFGH. Ya, seperti itu ya. Nah, anak-anak, kalau kalian lihat, ternyata yang terletak pada bidang EFGH tidak hanya J, tapi juga ada E. Nah, titik E ini adalah titik sudut.
tapi dia terletak pada bidang EFGH. Demikian juga titik F, titik G, dan titik H. Semua titik sudut ini terletak pada bidang EFGH. Cuma mereka letaknya di sudut-sudut, ya. Kayak gitu ya. Mari kita buat catatannya. Ibu mau copy paste yang ini saja ya. Copy, Ctrl C, Ctrl V. Lalu, oke. Ibu mau klik di sini, klik 2 kali. Tadi titik I ya. Titik I terletak di luar, bukan garis, tapi bidang. Bidang apa? Bidang EFGH. Ya. Lalu yang berikutnya titik apa tadi? J. Titik J terletak pada bidang EFGH. Oke, jadi hanya ada 2 kemungkinan ini ya. Kedudukan titik terhadap bidang, kalau dia tidak di luar, maka dia pada. Kalau dia tidak di luar bidang, maka dia pada bidang. Oke, kalian mengerti kan? Ya, oke, sip. Sekarang Ibu mau menjelaskan tentang kedudukan garis, 2 garis, kedudukan garis terhadap bidang, dan kedudukan 2 bidang. Nah, untuk ketiga penjelasan ini Ibu mau menjelaskan di 3 dimensi. Kalau ini kan di 2 dimensi, di sumbu X, Y saja. Ibu mau jelaskan di 3 dimensi, supaya kita bisa melihat dengan lebih baik lagi. Kita bisa membayangkan dengan lebih baik, tervisualisasi dengan lebih sempurna. Oke, jadi kita harus save ini. Jadi gini anak-anak. Ini namanya graphing. Tampilan yang kita kerja di sini namanya graphing ya. Di sini kalau kalian lihat ada tanda panah, kalian klik. Ada berbagai jenis pilihan, view. Kita bisa kerja, yang saat ini kita sedang kerja di graphing. Nah, kita bisa kerja, untuk 3 dimensi kita harus kerja di 3D graphing. Nah, untuk pilihan-pilihan berikutnya nanti Ibu jelaskan ya. Sekarang, sebelum kita pindah ke 3D graphic, Ibu mau kalian save dulu pekerjaan kita ini. Yaitu di menu File, lalu Save. Oke, setelah kita save, kita buka lembar kerja baru ya, New Window. Oke, jadi setelah kita klik menu File dan klik New Window, hasilnya adalah seperti ini ya. Ini adalah tampilan dari grafik tadi, tapi kan kita mau belajar di view 3D ya, di 3 dimensi. Jadi kita ubahnya di sini anak-anak. Kalian lihat di sini ada tanda panah kecil ini, kita klik di sini. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pilihan. Kalau kita mau bekerja di 3 dimensi, kita kliknya yang 3D Graphics. Yang lainnya nanti Ibu jelaskan ya pada video-video yang lainnya. Oke, kita sudah klik dan inilah tampilannya. Jika kalian lihat di sini dikatakan 3 dimensi. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan, coba lihat sumbunya di sini bukan cuma 2, tapi ada 3 sumbu. Yang warna hijau ini adalah sumbu X, yang warna merah adalah sumbu Y, dan yang warna biru yang ke atas ini adalah sumbu Z. X, Y, Z. Itu mewakili panjang, lebar, dan tinggi. Jadi untuk dimensi 3 itu dimensinya itu ada panjang, lebar, dan tinggi. Kalau dimensi 2 hanya memiliki panjang dan lebar. Oke. Nah, kita akan belajar yang ketiga mengenai kedudukan garis ya. Kedudukan garis di sini Ibu mau ajar kalian dari kubus. Jadi kita gambar kubus. Nah, di sini kalian lihat di bagian toolbar-nya ini ada tambahan-tambahan lain ya. Nah, seperti ini. Ini semuanya tuh tentang dimensi 3. Nah, kita pakainya yang di sini saja ya. Kalau kalian klik nanti di sini akan muncul banyak pilihan. Ada untuk membuat piramid. Piramid itu adalah limas.
Terus ada untuk membuat prisma, prism tulisannya. Terus di bagian bawah-bawahnya ada cone, itu untuk kerucut, silinder itu untuk tabung. Nah, yang kita pakai di bawah itu cube, ya, cube. Tulisannya cube, cube. Itu kubus. Kalau misalnya nanti kita mau buat balok, itu dari extrude to prism. Nanti Ibu ajarin. Oke, jadi saat ini kita pilihnya yang cube. Kalian klik cube. Lalu akan cube itu kan begini, kubus itu kan kalau kita mau gambar kubus kan yang kita tanyakan rusuknya panjang berapa, panjang rusuknya berapa, yang simbolnya S. Jadi kita cukup tahu panjang rusuknya berapa, lalu kita bisa gambarkan. Jadi di sini kita tentukan rusuknya 4 cm, 4 satuan. Rusuknya 4 satuan berarti nanti kalian kliknya di titik 0, 0,0, bisa di titik yang lain, tapi Ibu maunya di titik pusat dulu, 0,0,0 ini. Lalu karena 4 satuan, maka kita kliknya ke 4. Setelah klik 0,0,0 tadi, kalian klik di angka 4. Nah, terbentuklah sebuah kubus dengan satuannya yaitu 4. Oke, di sini Ibu akan menghilangkan ini ya, sumbu-sumbu X, Y, dan Z-nya. Oke, cara menghilangkan sumbu-sumbu ini adalah kalian klik kanan, lalu hilangkan, klik excess. Excess itu adalah sumbu ya, sumbu. Nah, jadi sumbunya nggak terlalu kita perlukan ya. Yang di bagian di bawahnya juga itu kita hilangkan saja, klik kanan, itu plane, kita klik di plane. Oke, jadi ini adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, nama kubusnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, pertama kita mau bahas tentang kedudukan garis ya. Ibu ketik dulu, Ibu buat judul dulu ya. Kedudukan dua buah garis. Kedudukan dua buah garis. Oke, lalu seperti biasa kita ubah judulnya. Kita klik dulu. Lalu masih ingat kan caranya untuk mengubah warna-warnanya? Yaitu ini tanda panah kecil di sini. Ini tanda panah ini kita klik. Lalu, kita pilih small-nya, kita ganti menjadi large. Large itu besar. Terus kita klik yang B, itu untuk tebal, bold. Lalu kalian kasih warna lah sebebas kalian. Nah, tadi itu dia berwarna apa ya? Ibu ganti aja menjadi warna hijau aja ya. Oke. Kedudukan dua buah garis. Oke, sekarang kedudukan jadi ada dua garis. Kira-kira apa saja kedudukan yang mungkin antara kedua garis itu? Nah, kedudukan yang pertama itu adalah saling sejajar. Saling sejajar. Contohnya kayak gimana ya? Oke, kalau kalian pasti sudah tahu saling sejajar itu seperti bagaimana. Saling sejajar itu artinya garis itu tidak akan pernah berpotongan. Tidak akan pernah berpotongan meskipun kita perpanjang garisnya sampai sepanjang apapun, mereka tidak akan pernah bertemu. Tidak ada titik potong. Jadi sejajar itu berkebalikan dari berpotongan ya. Jadi namanya sejajar, garis itu tidak akan pernah berpotongan, tidak ada titik temunya. Nah, kalau kalian lihat di sini,
Kira-kira garis yang sejajar itu contohnya kayak bagaimana? Garis yang sejajar itu seperti apa? Nah ya, kasih contoh 2 saja ya. Contohnya yaitu garis misalnya AE dan BF. Mana AE dan BF? Kita stop. Nah, ini dia. AE dan BF ini saling sejajar. Kalau kita gerak-gerakan, kalian lihat dari posisi seperti ini. Nah, ini yang paling depan kan AE. Di samping kiri ini AE, di samping kanan ini BF. Mereka ini kelihatan begini, mereka sejajar. Untuk membuktikannya kita bisa menggunakan garis ya, line. Namanya line. Klik di sini. Di toolbar line, kalian pilih yang tulisannya line. Setelah itu kalian klik di A dan E. Klik di A lalu klik lagi di E. Oke, sudah terbentuk garis AE. Lalu kalian klik lagi di B dan klik di F. Sudah terbentuk 2 garis nih. Garis AE dan garis BF. Oke, kita aktifkan lagi move. Jadi untuk setiap pergerakan apapun itu kita aktifkan move ya. Move yang harus aktif. Nah, kalau kayak gini kita sudah bisa, coba kita gerakan. Kalian perhatikan garis ini, 2 garis AE dan BF, jika kita perpanjang ke atas maupun ke bawah sampai tak hingga panjangnya, kedua garis ini tidak akan pernah berpotongan. Tidak akan pernah bertemu. Itulah yang namanya saling sejajar. Oke? Jadi 2 garis saling sejajar tidak akan pernah ketemu. Mau diperpanjang sepanjang apapun, mereka tak akan pernah ada titik potongnya. Ibu tulis dulu ya, contohnya adalah AE dan BF. Oke, kedudukan yang kedua itu saling berpotongan. Kalau tadi saling sejajar, sekarang saling berpotongan. Jadi saling berpotongan dan saling sejajar ini berlawanan ya. Berpotongan. Contohnya garis apa? Coba kita lihat sama-sama ya. Jadi dua garis itu akan saling berpotongan. Kalau mereka saling berpotongan berarti ada titik potongnya, titik temunya. Kira-kira misalnya kita pakai garis AE, berarti garis AE itu akan berpotongan dengan garis apa saja? Nah, benar sekali, yaitu garis AB. Kalau kalian buat garis lagi buat lain ya, di AB, kalian perhatikan, ternyata mereka kedua garis ini bertemu atau berpotongan di titik A. Jadi ada sebuah titik yang menjadi titik potong antara kedua garis ini. Demikian juga kalau misalnya ibu buat garis A, garis EF. Nah, maka garis EF dan garis EA saling berpotongan karena mereka berpotongan di titik E. Jadi saling berpotongan itu pasti ada titik temunya ya. Titik temu atau titik potong. Bisa juga kayak gini, kita buat garis dari A dan F. Itu kan berarti namanya diagonal bidang. Nah, kedua garis ini ternyata berpotongan juga kan, tapi garis ini kan tidak ada. Ini kan kita baru buat ya. Jadi kita pakai aja contoh garis yang memang sudah ada pada kubus. Nah, garis AF kan tidak ada awalnya. Jadi kita jangan pakai yang AF, tapi ini saling berpotongan ya, karena ada titik potongnya di A. Oke, jadi contohnya ibu akan pakai yang AE dan EF. Ini ya, inilah yang namanya saling berpotongan. Apa contohnya? AE dan EF. AE dan EF. Oke, sekarang kedudukan yang ketiga. Tadi sudah saling sejajar, saling berpotongan. Yang ketiga adalah saling berhimpit. Jadi ada 4
kedudukan. Yang ketiga adalah saling berhimpit. Ibu hapus dulu garis-garis yang ini. Ingat ya, cara hapusnya tuh tinggal kita klik garis, lalu kita klik delete. Itu aja. Oke, sekarang Ibu mau menjelaskan kedudukan yang ketiga, yaitu saling berhimpit. Ibu mau buat sebuah garis bantu lagi. Tapi Ibu membutuhkan yang namanya grid. Grid itu apa? Kalian klik kanan, di posisi dekat-dekat sini kalian klik kanan, lalu ada tulisan grid, kalian klik grid. Nah, grid itu seperti ini ya, di sumbu koordinat kartesius itu kotak-kotaknya itu membantu kita. Nah, Ibu mau buat garis, pilih segmen ya, kalau ruas garis ya, ruas garis itu segmen. Lalu Ibu mau buat ruas garis di sini sepanjang CB. Nah, sekarang kalian lihat, ini ruas garis namanya apa nih? Ada huruf I. Ibu pindahkan dulu ya. Ada huruf J dan I. Berarti ini ruas garis namanya IJ. Oke, IJ dan CB itu saling sejajar, ya kan? Kalau kalian perhatikan, IJ dan CB, BC, IJ, HIJ, IJ dan BC saling sejajar. Kalau kita lihat dari bawah, dari kiri, dari atas, dari manapun, memang terlihat bahwa mereka ini sejajar. Nah, sekarang Ibu akan buat mereka menjadi garis yang berhimpit. Garis yang saling berhimpit itu artinya bahwa mereka berada di posisi yang sama, di tempat yang sama persis ya. Mereka saling namanya apa itu? Ibu lupa bahasanya. Jadi mereka saling berhimpit, berada di tempat yang persis sama. Nah, caranya gini. J ini Ibu tarik nih. Ya, kalian perhatikan prosesnya nih. Nah, kalau sudah seperti ini, yang tadinya ada 2 garis, mereka menjadi 1 garis. BC dan IJ sekarang, yang tadinya terlihat 2, sekarang menjadi 1. Nah, inilah yang dikatakan berhimpit. Mereka berada di tempat yang persis sama. Jadi garis BC dan IJ itu saling berhimpit. Gitu, berada di tempat yang persis sama ya. Kedudukan mereka sama. BC dan IJ. Oke, itu yang ketiga. Ibu hilangkan gridnya dulu, klik kanan, lalu pilih grid. Sekarang yang keempat itu saling apa? Nah, yang keempat ini biasanya siswa-siswa agak sulit mencari contoh, memahami kedudukan yang keempat ini. Tapi semoga kalian bisa memahaminya. Dengan aplikasi ini membuat kalian lebih mampu mengerti konsep tentang kedudukan-kedudukan ini ya. Yang keempat itu namanya saling bersilangan. Saling bersilangan. Nah, saling bersilangan tuh contohnya apa? Artinya apa? Saling bersilangan itu artinya gini anak-anak. Saling bersilangan itu berarti dia tidak sejajar, dia pun tidak berpotongan, dan bahkan dia tidak berhimpit. Dia tidak saling sejajar, dia tidak saling berpotongan, dan tidak saling berhimpit. Nah, kalau sejajar tadi tidak saling berpotongan. Kalau berpotongan dia tidak sejajar. Ya, kalau berhimpit mereka berada pada tempat yang sama persis. Oke? Sementara saling bersilangan berarti dia tidak sejajar, tidak berpotongan, dan tidak berhimpit. Nah, contohnya kayak bagaimana? Kita buat sebuah garis lagi. Pilih di sini ya. Lalu kalian pilih yang lain. Ibu mau buat yang tetap AE ya. AE. Sekarang
Kita mau cari yang tidak saling sejajar, tidak saling berpotongan, dan tidak saling berhimpit. Oke, atau ibu buat yang lain dulu. Misalnya, AC. Oke. Ini adalah namanya apa? Diagonal bidang. Oke, garis diagonal bidang ini adalah garis AC. Sekarang, kira-kira garis yang sejajar dengan AC apa? Garis yang sejajar dengan AC yaitu berarti garis EG, ya kan? Otomatis yang bersilangan tidak boleh sejajar, betul? Berarti tidak mungkin EG ini menjadi garis yang bersilangan dengan AC. Jadi kita harus buat garis yang berlawanan arah. Oke, berlawanan arah tuh kayak gimana? Kalian perhatikan ya. Ibu buatnya dari H ke F. Nah, sekarang apakah ini sejajar? Tidak, dia sudah tidak sejajar. Apakah dia berpotongan? Kalau kalian lihat dia berpotongan atau tidak ini? Berpotongan ya? Oke, sekarang untuk membuktikan apakah dia berpotongan atau tidak, kita gerakan aja nih. Kita lihat dari semua sisi, dari atas, dari bawah, kanan, kiri, depan, belakang, kita gerakan aja gambarnya. Nah, ternyata tidak saling berpotongan, tidak saling bertemu mereka. Kalau kayak tadi begini kan, kalau dari posisi ini, dari posisi bawah, seperti berpotongan ya. Tapi sebenarnya tidak. Nah, inilah bagusnya aplikasi GeoGebra. Jadi kita bisa kita tidak perlu berimajinasi saja. Kita bisa lihat sebuah bangun ruang itu dari berbagai segi kayak gini. Jadi ternyata anak-anak coba lihat dari atas. Nah, dari atas ini kan mereka tidak saling berpotongan ya. Nah, tidak saling berpotongan. Ini tidak sejajar ya. Tapi ini seperti berpotongan, tapi tidak berpotongan. Kenapa tidak berpotongan? Karena satu garisnya di atas, satu garisnya di bawah. Tidak mungkin mereka bertemu. Nah, kayak gini. Lihat, mereka sejajar. Kalau begini kayak sejajar, tapi sebenarnya mereka tidak sejajar. Terus kalau dari atas atau dari bawah mereka seperti berpotongan, tapi sebenarnya mereka tidak berpotongan. Berhimpit juga tidak. Jadi ini tidak sejajar, tidak berpotongan, juga tidak berhimpit. Inilah contoh dari garis yang bersilangan. Nah, tipsnya atau triknya kalau mau buat garis bersilangan itu anak-anak, kalian buat garisnya itu satu di atas, satu di bawah. Begitu. Kalau sama-sama di bawah, pasti berpotongan. Kalau sama-sama di atas, itu juga pasti berpotongan. Jadi harusnya satu di bawah, satu di atas. Atau satu di kiri, satu di kanan. Coba kita buat yang di kiri dan kanan ya. Ini. Yang di kiri yang ini ya. Ini. Kita buat yang di kiri. Dari B ke G. Oh, ibu salah pilih. Ibu pilihnya segmen. Lain saja yang panjang. Dari D ke G. Nah, ini kan di kiri. Di kanannya, jangan kalian buat dari A ke F. Jangan searah. Kalau searah itu namanya sejajar. Tapi yang berlawanan arah. Ibu kasih contoh ya. A ke F. Ini searah mereka. Kalau searah kayak gini berarti sejajar pasti. Dan itu bukan bersilangan. Tapi kalian buat yang berlawanan arah. Berlawanan arah itu yang kayak bagaimana? Berarti kalian buatnya yang B ke F. Dari B ke F. Nah, ini mereka berlawanan arah. Gitu. Tapi satu di kiri, satu di kanan. Nah, berarti mereka tidak akan pernah bertemu. Karena mereka di sisi yang berbeda. Dan berlawanan arah. Jadi tidak sejajar dan tidak berhimpit. Mengerti ya contohnya ya? Jadi itulah yang disebut bersilangan. Jadi bisa buat di atas dan di bawah atau di kiri, satu di kanan atau satu di depan, satu di belakang. Jadi dia berlainan arah. Oke, Ibu ini berarti DG dan BE.
Nah, jadi kedudukan dua buah garis ada 4. Bisa saling sejajar, bisa saling berpotongan, saling berhimpit, atau saling bersilangan. Gitu ya. Itu adalah kedudukan dua buah garis. Oke, yang berikutnya, tadi kan ada 5 pembahasan ya. Yang ketiga, yang keempat, itu adalah kedudukan garis dan bidang. Ibu akan pakai garis yang lain ya. Kedudukan garis dan bidang ini ada 3 jenis. Ibu hapus 1 garis. Kita pakai garis B, apa ini ya? DG. Nah, sekarang yang kedua tadi, yang keempat adalah kedudukan garis dan bidang. Ibu ketik dulu ya, kedudukan garis dan bidang. Kedudukan garis dan bidang anak-anak itu tadi ada tiga jenis. Yang pertama yaitu garis itu sejajar dengan bidang. Jadi garis saling sejajar juga. Contohnya seperti apa? Sekarang kalian lihat garis DG ini, kira-kira garis DG ini dia sejajar dengan bidang apa nih? Kalian bisa putar-putar gambarnya, diputar-putar saja, dan kalian akan menemukan bahwa garis DG ternyata dia sejajar dengan bidang yang berhadapan dengan dia. Jadi garis DG kan ada di sini. Kita anggap ini sebelah kanan. Maka otomatis garis DG akan sejajar dengan bidang yang ini. Bidang A, B, F, E. A, B, F, E. Kalau kalian seperti ini, kalian lihat posisinya kayak gini. Nah, ini sejajar kan? Sejajar. Yang sebelah kanan ini dan sebelah kiri ini berupa garis yang sejajar. Nah, garis DG terletak di bidang yang sebelah kanan dan dia sejajar dengan bidang A, B, F, E. Ibu tulis garis DG saling sejajar dengan bidang apa tadi? A, B, F, E. Itu yang pertama, kedudukan yang pertama. Sekarang kalau dia tidak sejajar, dia bisa terletak pada bidang. Nah, kedudukan yang kedua adalah garis itu terletak pada bidang. Pada bidang apa? Sekarang kalian perhatikan garis DG. Dia terletak pada bidang apa? Terletak, ya benar sekali. Dia terletak pada bidang CDHG. Kalian bisa gerak-gerakan gambarnya. Nah, kayak gini, perhatikan bahwa ternyata garis DG ini dia ada pada bidang CDHG. Dia ada di sebelah mana tuh? Nah, kalau misalnya terjadi apa-apa dengan kalian punya gambar, kalian tinggal klik file undo ya, atau Ctrl Z seperti di Microsoft Word. Oke. Jadi, kita ulangi. Garis DG itu terletak pada bidang CDGH, ya kan? Dia terletak di sebelah situ. Itu Ibu yakin kalian sudah paham. Nah, yang ketiga adalah garisnya memotong bidang. Jadi, yang pertama tadi saling sejajar dengan bidang, yang kedua dia terletak pada bidang itu, dan yang ketiga dia memotong. Sekarang Ibu mau kita cari garis yang memotong. Memotong itu kayak misalnya dia menembus. Ibu buat garis yang baru ya. Sekarang
Ibu mau kalian sama-sama dengan Ibu kita buat titik potong garis. Nah, tadi kan kita sudah tahu titik potongnya, tapi sekarang begini caranya Ibu ajarkan. Kalian sekarang perhatikan kita buat garis bidang diagonal di atasnya dulu. Di bagian atas ini diagonal bidang ada 2 ya, diagonal bidang. Diagonal bidang apa saja? Yaitu EG, kita klik EG, tapi kita buatnya yang segmen ya, segmen saja. EG, dan apalagi, dan FH. Ini adalah diagonal bidang atas. Sekarang bagian bawah, alasnya, yaitu diagonalnya apa saja? BD dan AC. Ya, jadi diagonal itu kalian sudah tahu ternyata. Jadi ada 4 diagonal di sini. Sekarang bagian atas, kalian perhatikan di sini, di tengah-tengah sini kan ini merupakan titik potongnya, titik temu. Kita mau buat titik di sini. Cara membuatnya, kalau digambarkan kita tinggal kasih titik ya, kasih bulatan di situ. Kalau di GeoGebra kalian pilih di point, kalian klik intersect. Intersect itu adalah titik potong. Terus kalian klik garis itu, kedua garis yang kalian mau cari titik potongnya, garis GE dan FH. Kalian klik dua-dua garis, maka terbentuklah titik di tengah-tengah mereka itu. Ini ini titik I ya. Juga kalian lakukan dengan cara yang sama. Kalian klik garis AC dan BD. Nah, muncullah titik temunya, titik J ya. Oke, titik J. Jadi sudah ada 2 titik potong, yaitu titik I dan titik J. Sekarang Ibu mau buat garis dari I dan J. Berarti Ibu mau pakai yang line, supaya panjang ya, jangan segmen tapi line. Ibu klik I, lalu Ibu klik lagi J. Nah, terbentuklah sebuah garis di tengah-tengah. Garis itu menembus ke atas dan menembus ke bawah. Benar? Jadi, garis ini, garis IJ, dia memotong bidang atas dan memotong bidang bawah. Itulah contoh dari garis yang memotong bidang. Oke, kalian paham? Jadi, contoh di sini Ibu klik, berarti itu garis garis IJ memotong bidang, kita pakai bidang yang di atas saja. EFGH. Oh, Ibu ketik dua-duanya ya. EFGH dan yang di bawah itu ABCD. Ini adalah contoh garis yang memotong bidang. Jadi memotong bidang dia menembus. Oke, menembusi bidang itu. Kalian paham kan? Oke. Mantap. Sekarang bagian yang terakhir ini adalah kedudukan bidang. Kalau tadi kedudukan garis, sekarang kedudukan bidang, tidak ada garis, tidak ada titik. Jadi kedudukan bidang ini Ibu hapus dulu garisnya ya. Garis-garis yang sudah kita buat ini Ibu hapus karena kita tidak perlu. Nah, kedudukan dua buah bidang ya, itu ada 3. Ada 3 jenis kedudukan 2 buah bidang. Yang pertama, kedua bidang itu saling sejajar. Oke, kedua bidang saling sejajar. Kira-kira contohnya apa? Di gambar ini, di kubus yang kita punya ini, yang saling sejajar itu yang mana? Bidang apa dan bidang apa yang saling sejajar? Ya, benar. Bagian atas dan bagian alas. Oke, A, B, C, D, dan E, F, G, H. Kedua bidang ini saling sejajar. Tadi sudah kita buktikan ya. Sudah kita lihat sama-sama.
ini saling sejajar, mereka tidak akan pernah berpotongan. Ya kan? Jadi itulah bidang yang saling sejajar. Apalagi yang lain? Misalnya yang bagian kanan ini C, D, H, G, dan yang kiri ini berarti A, B, F, E, itu juga saling sejajar. Oke, sekarang yang ketiga adalah bidang yang saling berhimpit. Nah, bidang itu juga bisa saling berhimpit. Sekarang Ibu mau ajar saling berhimpit. Tadi kalian sudah mengerti saling berhimpit itu berarti kedudukannya sama persis. Ya kan? Kedudukannya sama persis. Terletak di tempat yang sama. Mereka terletak di tempat yang sama. Kedudukannya sama. Berarti kayak begini. Kalian perhatikan ini. Tadi kan kita bahas tentang alas dan atap ya. Alas ABCD dan atap EFGH. Mereka itu saling sejajar. Nah, kalian bayangkan jika bidang atasnya itu kita turunkan posisinya sampai ke bawah sekali. Dan posisinya sama persis dengan bidang alas. Nah, berarti ini ada dua bidang yang tadinya dua, sekarang posisinya sudah sama. Itu namanya berhimpit. Nah, ini dua bidang yang saling berhimpit. Jadi tadinya dua, sekarang sudah terlihat hanya satu. Karena posisinya mereka benar-benar di tempat yang sama. Itulah yang namanya saling berhimpit ya. Oke. Sekarang kita kedudukan yang terakhir yaitu saling berpotongan. Jadi ada 3 saja, 3 kedudukan antara dua bidang. Jadi kalau dia tidak sejajar, berarti dia saling berhimpit. Kalau dia tidak saling berhimpit, berarti dia saling berpotongan. Saling berpotongan, contohnya apa? Kita lihat bidang yang di bawah, ABCD. Kira-kira ABCD itu berpotongan dengan apa? Dengan bidang yang mana? Berpotongan berarti mereka ketemu, oke? Mereka ada bertemu. Mereka bertemu atau berpotongan. Nah, ABCD ini dia berpotongan dengan CDHG. Ibu kasih warna beda ya. Supaya kalian paham. Oke, ABCD ya. Yang di bawah ini Ibu kasih warna kuning, hijau. Sekarang kita lihat yang ini. Apa nih? CDHG. Ibu kasih warna biru. Nah, mereka dua bidang ini ternyata berpotongan. Mereka bertemu di apa? Mereka bertemu di garis CD. Jadi garis CD kalian perhatikan dua bidang ini, bidang alas dan bidang di samping kanan CDHG, ketemunya di mana? Di sini. Di sepanjang garis CD. Jadi bukan titik potong lagi. Jadi kalau dua bidang itu titik temunya apa? Bukan titik potong, tapi garis potong. Jadi garis perpotongan mereka itu garis CD. Itulah garis perpotongan antara dua bidang. Jadi kalau garis dan garis kalau berpotongan itu ada titik potongnya. Sementara bidang dan bidang kalau berpotongan berarti ada garis potongnya. Oke? Nah, contoh yang lain apa? Contohnya nah, di depan sini juga bisa kan? Bidang yang ini kita kasih warna ya, warna hitam misalnya. Kalian lihat,
Nah, bidang yang di bawah A, B, C, D berpotongan ternyata dengan bidang B, C, G, F. Di mana garis potongnya apa? Garis potongnya yaitu garis B, C. Nah, paham toh? Sementara yang ini, yang warna ungu ini, terlihat ungu ya, ungu dengan hitam ini juga berpotongan. Karena mereka punya garis potong, garis potongnya garis CG. Gitu, oke? Kalau kalian salah tekan begini tinggal Ctrl Z. Jadi, kedudukan dua buah bidang itu ada 3. Bisa saling berpotongan, bisa saling berhimpit, bisa saling sejajar. Ya, bagaimana? Kalian paham? Jadi inilah kedudukan garis, kedudukan titik, dan kedudukan bidang. Nah, untuk berikutnya anak-anak, kalian akan mengerjakan beberapa tugas, dan tugas itu di LKK ya. LKK itu lembar kerja kelompok. Kalian kerja dalam kelompok, tapi kalian kerjanya di aplikasi GeoGebra. Tidak di kertas, tapi di aplikasi. Jadi kalian bekerja sama, kerjakan di aplikasi GeoGebra, nanti di save, lalu dikumpulkan ke ibu. Masih ingat cara save-nya ya? Oke, kita save dulu pekerjaan kita yang ini. Caranya klik file, lalu pilih save. Nah, seperti itu. Terus nanti tinggal kalian ketik namanya yang mau di save, yang mau kalian pakai, misalnya bangun ruang atau apa. Kalian klik namanya atau kelompok kalian punya nama, bisa, lalu diklik save. Udah, nanti jadi. Seperti di Word saja kok. Oke. Ibu rasa kalian sudah oke, kalian sudah paham. Jadi, selamat bekerja. Terima kasih.